What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Hari ini Lea mau bahas Hari Bayangkara Kepolisian dikritik cara tangani tawuran. Nah, kematian siswa SMP berinisial AM di Sungai Batang, Kuranji, Padang terus menyita perhatian publik. Terbaru, Kapolda Sumatera Barat menyatakan kalau kasus ini selesai. Kapolda Sumatera Barat Suharyo mengatakan hasil otopsi menunjukkan korban mengalami patah tulang iga belakang dan robeknya paru-paru. Ini yang disebut-sebut sebagai penyebab kematian, bukan akibat penganiayaan. Kalau hasil visumnya menunjukkan adanya luka lecet, memar, dan lebam. Meski begitu, Suharyono mengatakan belum ada saksi yang melihat AM terjun dari jembatan atau terpeleset ke sungai. Tapi kata Suharyono, ada saksi yang mengatakan AM berkeinginan terjun ke sungai untuk menghindari polisi yang hendak menangani aksi tawuran yang bahkan belum terjadi. Di sisi lain, pihak Propam telah menemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin personel terkait penanganan 18 remaja yang hendak tawuran. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Joshua Mamoto menyebut kekerasan yang dilakukan seperti menyundut rokok, memukul, menendang hingga melakukan kekerasan lainnya kepada anak-anak itu. Sementara CCTV yang harusnya jadi kunci pengungkapan dugaan kekerasan yang dilakukan kepolisian justru tidak ada. Kenapa? Karena katanya pihak kepolisian memiliki keterbatasan memori dan data mesti dihapus setiap 11 hari. Lantas gimana sih mestinya pendekatan yang dilakukan untuk menangani tawuran, apalagi kalau pelakunya remaja? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @68xx. Agar kepercayaan rakyat terhadap kepolisian tetap terjaga dengan baik, maka perlu dilakukan penyelidikan yang transparan dan profesional terhadap kasus tersebut. Apalagi masyarakat saat ini sudah kian cerdas, kritis, dan cermat dalam menyimak satu kejadian yang terjadi di lingkungannya. Lanjut @buxx. Gila, bocah 13 tahun loh, kasian banget sih adenya. @bamxx. Usut tuntas dan kawal kasus ini. Kenakalan remaja seharusnya polisi bisa melalui pendekatan yang lebih humanis. Mereka masih anak-anak remaja, masih bisa dibina. @volxx. Stoplah tawuran, hey. @abxx. Karena hukum di Indonesia terlalu lembek dan polisi-polisinya gak serius memproses para pelaku tawuran, sehingga kejadian-kejadian seperti ini selalu terulang. Yang terakhir @ramxx. Kepada yang terhormat Kepolisian Republik Indonesia agar menjalankan tugas dengan baik, sebab seragam kalian mengikat menjadi satu kesatuan yang kemudian bermuara ke Kapolri. Pulihkan nama baik kalian dengan semboyan melayani dan mengayomi. Jangan justru menjadi bagian kejahatan. Komisioner Komnas HAM Putu Elvina menilai penanganan tawuran oleh pihak kepolisian salah kaprah lantaran penanganan tidak sesuai jargon kepolisian, yaitu humanis. Komnas HAM menilai bahwa upaya penertiban tawuran atau indikasi akan terjadi tawuran sudah salah kaprah karena kita tahu bahwa salah satu tugas polisi adalah penertiban atau Kantipmas ya, memastikan bahwa masyarakat aman. Nah, dalam upaya preemptif pencegahan tentu menjadi upaya yang penting untuk dilakukan, apalagi di sini dikatakan tindak pidana tawurannya belum terjadi. Sehingga pembubaran anak-anak tersebut harus dilakukan dengan pembubaran yang dalam istilah kepolisian kan pembubaran yang humanis. Sayangnya itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mereka ditangkap sewenang-wenang ya, walaupun pidananya belum ada. Tadi juga dengan kekerasan, bahkan ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada korban yang sudah meninggal maupun korban lain yang menjadi kemungkinan terlapor ya, ataupun menjadi korban yang didampingi nanti oleh
penasehat hukum, di mana dari semuanya itu tidak ada yang penasehat hukum sebagai saksi, tapi korban, di mana mereka mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut. Nah, sehingga kami melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Tentu ini akan kami jadikan prioritas karena korbannya adalah anak-anak. Nah, terkait kronologi kasusnya, berikut keterangan Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki kepada wartawan. Sebelum kasus ini diketahui banyak orang, sebenarnya dia memberikan keterangan bagaimana terkait almarhum meninggal dan lain-lain. Tapi setelah itu kami beberapa hari setelah itu pasca Idul Adha, ternyata kami ingin menemui saksi tersebut, pihak keluarga sudah membatasi. Sebenarnya itu cuman membatasi saja anak. Kan kita membutuhkan saksi ini untuk memberikan keterangan lanjutan. Padahal saksi itu di rumah. Dan keterangan yang dimaksud adalah keterangan yang sudah disampaikan kepada pihak Polres di dalam bentuk BAP atau BAW gitu. Kami mengadakan rapat, sebenarnya rapat kementerian dan lembaga di mana terkait soal bagaimana pengamanan terkait soal korban maupun saksi. Nah, perlu diklarifikasi bahwa tawurannya belum ada. Dan kalau pembubaran tawuran berarti harus ada tawuran dulu gitu. Dan tindak pidana tawuran pun tidak ada juga gitu. Nah, jadi kondisi di malam itu AM itu berkendara dengan temannya, lalu ada rombongan kepolisian dari Polda lalu menendang, tapi belum terjadi tawurannya. Kepada KBR, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Santoso menanggapi kasus ini. Santoso mengingatkan kepolisian akan tugas-tugasnya, yaitu menjaga ketertiban di masyarakat. Ya, dengan spektrum yang begitu luas terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh Polri dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, dipastikan akan timbul persoalan-persoalan yang bersifat kontradiktif yang itu bertentangan dengan prinsip profesionalisme Polri dalam melakukan tugas-tugasnya. Untuk itulah saya berharap ke depan tentang standar operasional yang harus dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya menciptakan keamanan dan ketertiban serta menindak pelaku tindak pidana di tengah-tengah masyarakat agar lebih dikuatkan pembinaannya oleh Polri terhadap anggotanya agar peristiwa-peristiwa yang dinilai melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh anggota Polri bisa dihilangkan. Karena itulah yang menjadi tuntutan masyarakat. Dan Polri harus terus-menerus melakukan pembinaan agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya kepada masyarakat yang awalnya adalah untuk memberikan peringatan, ya, mungkin kepada masyarakat, tapi itu melanggar dari ketentuan undang-undang. Sehingga ini harus dihindari dan menurut saya tidak sulit juga dengan posisi Polri saat ini di mana memiliki anggaran yang cukup besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Tapi juga harus dibarengi dengan pembinaan kepada anggotanya agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Lantas bagaimana semestinya kepolisian menangani tawuran? Kita mau obrolin ini bareng pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISAS, Bambang Rukminto. Pak Bambang, saya mau minta tanggapannya nih Pak soal kematian AM ya Pak yang viral di media sosial yang di Padang, yang kasusnya ini ditutup karena hasil penyelidikan menyatakan korban tewas bukan dianiaya tapi patah tulang, serta dugaan korban melompat dari jembatan untuk terjun ke sungai. Gimana sih tanggapan atau gimana Bapak melihat kasus ini? Ya, Polda Sumatera Barat
terlalu reaksioner ya, sehingga melakukan kesimpulan yang terkesan terburu-buru dengan penyebab kematian dari adik AM ini. Seharusnya sebelum memberikan pernyataan harus disertai dengan bukti-bukti ilmiah, yakni hasil otopsi, kemudian hasil forensik dan sebagainya gitu loh. Kalaupun memang hasil otopsi mengatakan bahwa penyebab kematian itu adalah tusukan ya. Iya, karena patah tulang iga dan robek paru-paru. Ya, karena patah tulang iga dan robek di paru-paru itu tentu juga harus ada penyebabnya gitu loh. Patah tulang iga itu disebabkan oleh apa gitu? Apakah karena terjun di air kemudian iganya patah, itu kan jelas tidak mungkin gitu. Apakah terbentur sesuatu, terbentur sesuatunya itu apa? Apakah seseorang yang tenggelam kemudian terseret arus itu juga bisa menyebabkan patah tulang iga seperti itu? Kalau itu dinyatakan adalah sebuah kecelakaan, bukan disebabkan oleh sesuatu yang disengaja gitu. Makanya pernyataan dari Polda Sumatera Barat ini saya melihatnya sangat terburu-buru gitu. Seharusnya memang harus penyelidikan yang lebih intensif terkait dengan penyebab kematian dari adik AM ini. Terlepas dari itu, saya sangat menyayangkan sekali bagaimana tindakan anggota kepolisian yang melakukan upaya kekerasan dalam melakukan penertiban masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah adanya upaya perkelahian antar pelajar misalnya seperti itu. Kepolisian harusnya lebih aware dan lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang lebih humanis gitu, lebih persuasif terkait dengan kenakalan remaja ataupun ketidaktertiban masyarakat gitu. Iya, apalagi nih si tawurannya ini kan belum terjadi gitu ya Pak ya? Iya benar, apalagi tawurannya belum terjadi gitu loh. Makanya upaya-upaya persuasif itu kan sangat penting sekali. Masyarakat pelaku tawuran pelajar ini bukan seorang kriminal, bukan pelaku kejahatan, tapi pelaku ketidaktertiban sosial. Itu seharusnya harus dibedakan oleh kepolisian gitu loh. Dalam melakukan penertiban sosial tentunya tidak harus dengan cara-cara kekerasan, apalagi ini menyangkut dengan anak gitu. Seharusnya lebih humanis lah yang dilakukan oleh kepolisian seperti itu. Oke. Pak, kalau terkait dengan 17 anggota polisi yang diduga melanggar prosedur nih Pak saat menangani atau menangkap 18 remaja yang diduga hendak tawuran gitu ya Pak. Nah, ini apa aja sih Pak mungkin sanksi yang bisa dikenakan kepada mereka? Ya, tetap saja nanti juga perlu pengusutan ya. Peran mereka ini apa gitu. Apakah benar kalau terkait dengan kematian AM, apakah semuanya ini terlibat dalam kematian tersebut? Siapa yang memukul? Kemudian siapa yang menyebabkan patah tulang misalnya seperti itu. Tentu dari 17 ini tidak semuanya melakukan kekerasan pada AM secara langsung seperti itu. Makanya tidak dilakukan penyelidikan secara komprehensif. Tentu upaya menyangsi 17 orang ini hanya sekedar upaya menghindar dari tuntutan masyarakat terkait siapa yang bertanggung jawab atas kematian AM seperti itu. Dan hukuman sanksi yang diberikan, sanksi disiplin maupun etik, saya melihatnya tidak akan memberikan efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan hal-hal serupa. Mungkin bukan mereka yang melakukan, tapi di personil di satuan lain yang akan melakukan seperti itu. Harapannya sih sanksi disiplin maupun etik yang diberikan oleh kepolisian itu bisa menjadi pelajaran bagi anggota polisi lain. Tapi kalau sanksinya hanya sekedar formalitas saja, tentu itu tidak akan memberikan efek jera bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan seperti itu. Oke, Pak, ini kan anak-anak yang tadi hendak tawuran itu kan diduga sempat dibawa ke dalam Mapolres itu ya Pak ya. Nah, itu kan di dalamnya itu ada soal CCTV nih Pak. CCTV yang filenya ini nggak ada karena katanya memorinya itu cuma 1 terabyte dan setiap 11 hari itu harus dihapus. Apakah mungkin memang seperti ini atau gimana tanggapannya Pak? Ya, sangat disayangkan sekali ya. Seharusnya data
kepolisian termasuk data CCTV itu harus punya backup data kalau kemudian dibutuhkan. Waktu 11 hari tentunya adalah waktu yang sangat pendek gitu loh dalam sebuah rekaman CCTV itu. Kita pernah menyaksikan terkait peran CCTV dalam kasus Sambo misalnya seperti itu. Peran CCTV ini kan sangat vital sekali gitu. Kalau kemudian sekarang CCTV ini data-datanya hilang, tentu masyarakat akan curiga bahwa itu ada unsur-unsur kesengajaan terkait penghilangan data-data di CCTV itu. Memang sangat aneh kepolisian tidak membackup lebih dulu data-data terkait dengan rekaman CCTV itu. Seharusnya meskipun rekaman itu harus seringkali dihapus dalam perangkat pertama, tetapi backup itu seharusnya tetap ada gitu. Dan saya rasa kalau memang serius untuk melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga bisa meminta kawan-kawan ahli IT forensik misalnya untuk kemudian membuka lagi data-data yang ada dalam rekaman itu, seperti itu. Pak, kalau misalnya terkait dengan penanganan tawuran sendiri gitu Pak, in general gitu, apakah memang kepolisian ini masih mengedepankan kekerasan Pak? Faktanya demikian gitu loh. Artinya selama ini upaya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat ini masih menggunakan cara-cara lama yang dengan menggunakan kekerasan gitu loh. Upaya kepolisian misalnya dengan membangun jaringan Babin Kamtibmas yang diharapkan itu sebagai sebuah upaya preventif untuk mencegah ketidaktertiban masyarakat ternyata tidak efektif gitu loh. Kepolisian lebih mengedepankan secara represif gitu loh, terkait dengan ketidaktertiban masyarakat ini. Cara penindakan itu memang perlu, di lapangan memang perlu, tetapi tentu tidak dengan cara-cara kekerasan gitu loh. Upaya-upaya melakukan patroli, kemudian membubarkan kerumunan massa, anak-anak nongkrong, tentu bisa dilakukan lebih soft, lebih humanis. Ada upaya-upaya untuk memecah kerumunan massa gitu. Terus kemudian kepolisian itu memiliki Babin Kamtibmas yang bertugas di setiap kelurahan, yang kemudian juga membina keamanan sekolah, misalnya seperti itu, sekolah di lingkungannya. Seharusnya Babin Kamtibmas, kemudian polisi RW, itu lebih aktif lagi untuk melakukan mitigasi ya terkait dengan ancaman atau gangguan ketidaktertiban masyarakat. Di antaranya adalah tawuran pelajar, misalnya seperti itu. Kalau itu dilakukan dengan benar, tentu bisa lebih mencegah adanya ketidaktertiban sosial di masyarakat. Tapi faktanya anggaran yang besar yang digelontorkan negara dengan pembentukan Babin Kamtibmas, kemudian polisi RW, ini ternyata di lapangan tidak bisa mengantisipasi ketidaktertiban sosial masyarakat. Makanya kita jadi mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas di Padang, di Sumatera Barat misalnya seperti itu. Sehingga kok tidak bisa lebih mengantisipasi adanya tawuran pelajar. Bahkan yang muncul malah tindakan kuratif ya, ketika perkelahian pelajar itu sudah akan terjadi, meskipun belum terjadi, yang seperti itu. Dengan melakukan penggerebekan, kemudian memecah, itu tentu sangat disayangkan. Artinya tidak ada efektivitas Babin Kamtibmas, itu sangat jauh dari harapan masyarakat, dari harapan selama ini didengungkan oleh Polri seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. King of Pop Michael Jackson meninggalkan warisan utang yang ditaksir lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat ketika meninggal dunia pada 2019. Berdasarkan laporan yang dilansir New York Times, berkas pengadilan yang diajukan pada Juni 2024 menunjukkan bahwa Jackson memiliki utang kepada lebih dari 65 kreditor, termasuk bank, perusahaan rekaman, dan promotor tur. Jackson juga dikenal karena hobinya mengoleksi seni, perhiasan, dan jet pribadi yang mahal. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa para kreditor sempat mengajukan tuntutan hukum setelah kematian Jackson karena beberapa utangnya berbunga tinggi.
Melansir laporan Kantor Statistik Umum GSO, pada konferensi pers di Hanoi, ekonomi Vietnam mencatat pertumbuhan sebesar 6,42% di semester awal 2024. Menurut GSO, dari total pertumbuhan nilai tambah ekonomi, sektor agro kehutanan perikanan tumbuh 3,38%, industri konstruksi sebesar 7,51%, dan jasa sebesar 6,64%. Direktur Jenderal GSO Nguyen Thi Huong mengatakan, situasi sosial ekonomi Vietnam kuartal kedua menunjukkan hasil positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. ENHYPEN telah merilis daftar lagu di full album keduanya yang bertajuk Romance Untold. Lagu utama dari album ini adalah XO, Only If You Say Yes. Lalu ada lagu Moonstruck, Your Eyes Online, 100 Broken Heart, Bro the Hit Back, dan 5 lagu lainnya. Lagu XO, Only If You Say Yes juga memiliki versi berbahasa Inggris dan berkolaborasi dengan GVKE. Selain berkolaborasi, album ini juga diproduseri musisi yang terkenal lewat lagu This Is What Falling in Love Feels Like. Di album ini juga ada lagu yang diproduseri dan ditulis liriknya oleh semua member ENHYPEN, yaitu lagu Highway 1009. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek berjanji bakal memulihkan sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah paling lama akhir Juli 2024. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengakui saat ini sistem tersebut mengalami gangguan imbas masalah hacking Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS2. Suharti berjanji paling lambat 29 Juli 2024 pihaknya bakal memulihkan cadangan data penerima dan pendaftar KIP Kuliah pada Pusat Data Kemendikbudristek Dikti. Lantaran proses pemindahan, pemulihan, dan rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lainnya di pemerintah membutuhkan waktu. Selain itu, Suharti mengungkap serangan ransomware menyulitkan pemerintah, khususnya Kominfo memulihkan data tersebut. Selanjutnya ke Yogyakarta. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong pertumbuhan peternakan kambing di seluruh Indonesia. Ini dilakukan lantaran pemerintah menargetkan penghentian impor kambing yang nilainya sudah mencapai 37 triliun rupiah per tahun. Amran mengatakan urusan peternakan kambing adalah hal mudah dan hanya membutuhkan kemauan masyarakat. Bahkan Amran mengibaratkan beternak kambing semudah membalikan telapak tangan. Padahal menernak kambing di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan, mulai dari stigma kambing perusak lingkungan dan keterbatasan bibit. Melansir laman Kementerian Pertanian, peternakan besar di Indonesia masih kesulitan memenuhi kebutuhan bibit kambing yang membuatnya sulit berkembang. Selain itu, juga sulit mendapatkan indukan dan pejantan unggul di Indonesia. Terakhir kita ke Lumajang, Jawa Timur. Seorang pengurus pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial setelah menikahi seorang santri berusia 16 tahun tanpa izin orang tua. Dikabarkan pernikahan dilakukan secara siri. Kini orang tua santri tersebut melaporkan pengurus ponpes tersebut ke Ponpes Lumajang didampingi Lembaga Perlindungan Anak. Orang tua mengetahui pernikahan ini setelah anaknya diisukan hamil di kampungnya. Setelah orang tua menyelidiki isu kehamilan anaknya dan terbongkarlah kasus pernikahan anak tanpa izin tersebut. Ayah korban mengatakan kalau dia hanya mengetahui anaknya sering mengikuti pengajian di ponpes tersebut, namun dia tidak mengetahui kalau ada pernikahan. Bahkan setelah pernikahan anak terlaksana, korban dan pengurus ponpes tidak tinggal bersama. Diduga pelaku hanya memanggil korban ketika mau berhubungan seksual dan mengiming-imingi kesenangan pada korban. Mahar pernikahan disebut-sebut hanya uang tunai Rp300.000. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending bareng Lea Baneza. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy, bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.